Kalau dalam proses bisnis biasa, mereka akan membeli, apakah itu langsung dari luar negeri atau membeli yang sudah ada di dalam negeri yang ex luar negeri. Pasti barang-barang itu akan terkena pajak dalam rangka impor ketika masuk. Sehingga otomatis harganya harus memperhitungkan cost untuk pajak dalam rangka impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Nama saya Turanto Siwardoyo. Saya di Bea Cukai Jogja ini sebagai Kepala Seksi PKC 6, yaitu Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 6. Bidang tugas saya memang salah satunya membawai pemberian fasilitas kepabeanan KIT IKM. Jadi KIT IKM ini adalah kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Otomatis ini memang tujuannya untuk meningkatkan ekspor sebenarnya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah DIY, ya, karena memang wilayah tugas Bea Cukai Jogja adalah seprovinsi DIY. Ya. Ada banyak sekali kegiatan Bea Cukai Jogja yang dalam rangka menunjang ataupun mendorong kegiatan ekspor dari DIY, ya, karena memang secara tugas dan fungsi kami juga diberi tanggung jawab untuk meningkatkan ekspor dan mengembangkan potensi-potensi ekspor yang ada di wilayah DIY, bahkan menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan kinerja unit kami. Kalau di Kementerian Keuangan, di Bea Cukai ada namanya pengukuran kinerja yang diukur dengan indikator kinerja individu. Nah, itu salah satunya adalah pengembangan potensi ekspor di DIY. Jadi bagaimana peran Bea Cukai ini mengembangkan potensi ekspor di DIY. Yang kami tawarkan secara formal memang ada yang namanya fasilitas KIT IKM, kemudahan impor tujuan ekspor. Ini memang kami tujukan kepada perusahaan-perusahaan KIT IKM untuk yang skalanya kecil dan menengah, yang orientasinya adalah ekspor. Jadi seperti kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ini banyak yang memerlukan bahan baku ataupun mesin dari luar negeri, dari impor. Nah, kita lihat bahwa ternyata memang banyak sebenarnya bahwa untuk memproduksi barang ekspor itu memerlukan banyak material dari luar negeri. Kalau kita ambil contoh kayak yang banyak di Jogja ini adalah produksi sarung tangan olahraga, itu bahan bakunya banyak yang diimpor dari luar negeri, apakah itu sintetisnya, apakah itu karetnya, apakah itu perekatnya. Nah, itu kalau dalam proses bisnis biasa mereka akan membeli, apakah itu langsung dari luar negeri atau membeli yang sudah ada di dalam negeri yang ex luar negeri. Pasti barang-barang itu akan terkena pajak dalam rangka impor ketika masuk, sehingga otomatis harganya harus memperhitungkan cost untuk pajak dalam rangka impor. Nah, dalam fasilitas kepabeanan KIT IKM, atas barang-barang impor tersebut dibebaskan biaya masuknya, tidak bayar biaya masuk PPN. Ya. Nah, itulah sehingga harapannya ketika barang materialnya itu cost-nya lebih rendah, harganya lebih rendah, kemudian bisa meningkatkan tingkat kompetisinya, ya. Jadi harga yang diekspor bisa bersaing di pasar internasional. Ini sebenarnya sudah mulai banyak diambil manfaatnya oleh perusahaan-perusahaan di DIY, ya. Saat ini tercatat ada 18 perusahaan, ya, IKM yang memanfaatkan KIT IKM tersebut, dan insya Allah juga masih akan terus bertambah karena kami selalu melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai potensi untuk itu. Itu salah satu fasilitas yang kami tawarkan untuk industri kecil dan menengah ini. Nah, yang kemudian juga secara kewilayahan kami selalu aktif bekerjasama dengan instansi terkait, apakah itu dari Disperindak, apakah itu dari Bank Indonesia, ya, apakah itu dari asosiasi-asosiasi yang lain. Kami selalu melakukan komunikasi dan melakukan bentuk kolaborasi sebenarnya. Ya, ada beberapa hasil kolaborasi kami yang memang disponsori oleh Bea Cukai yang tujuannya untuk meningkatkan ekspornya. Ya. Kami di DIY ini memiliki forum komunikasi ekspor impor, ya,
yang anggotanya adalah hampir semua instansi yang terkait dengan ekspor impor di DIY, apakah ini instansi pemerintah ataupun swasta juga kita masukkan di situ. Anggotanya banyak, sekitar 30-40 instansi, dan itu dibuat berdasarkan cap gubernur, dan kami secara rutin melakukan rapat koordinasi bulanan dengan tuan rumah yang bergiliran membahas terkait strategi meningkatkan ekspor dari DIY. Nah, ini satu forum yang sangat produktif menurut kami, karena dari situ nanti kami juga mengundang praktisi-praktisi perusahaan, akademisi juga, untuk berdiskusi kesulitan mereka apa yang bisa kami tawarkan, bantuan. Dari situlah nanti muncul kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong peningkatan ekspor, apakah itu pelatihan ataupun bantuan business matching dengan pasar di luar negeri, ataupun itu mungkin bantuan teknis, sarana prasarana pelaratan, ya itu nanti akan berkembang di situ. Itu satu. Yang kedua, kami juga berkolaborasi membentuk satu aplikasi online, ya, namanya JBSC, Jogja Business Service Center. Jadi alamatnya bisa ketik di internet ya, jbsc.jogjaprof.go.id. Nah, itu aplikasi di mana anggota-anggota forum komunikasi tadi, instansi dan semua yang stakeholder yang terlibat di ekspor impor bergabung di situ, menyediakan diri untuk memberikan layanan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun konsultasi, dan juga kami menjadikan itu sebagai wahana untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena online ini bisa lebih praktis ya, karena kalau sebelum ada JBSC, semua orang itu kalau mau tanya prosedur itu harus, ya itu dari keluar rumah, naik mobil, naik angkot, ya kan, ke satu instansi, dari instansi lagi nanti akan direfer ke instansi lain, berpindah lagi. Nah, kalau dengan JBSC semua sudah ada di situ, kita bisa mengajukan pertanyaan, kita pilih, kita akan nanya kemana. Ya, apakah terkait perpajakan, ada kantor-kantor pajak ada di situ, perbankan, kantor-kantor bank ada di situ, bea cukai ada di situ, BPOM ada di situ, ya, Disperindak kabupaten kota ada di situ semua. Jadi sangat efisien, ya, dan sangat membantu masyarakat. Nah, ini memang tugas kami untuk lebih memperkenalkan JBSC kami ini kepada masyarakat, sehingga bisa mengurangi biaya dan waktu, dan juga tenaga pastinya kan, karena memang sangat praktis, dengan membuka di handphone pun juga bisa, ya kan. Kami juga punya standar layanan untuk menjawab pertanyaan. Ketika ada kami punya super adminnya yang memantau, ketika ada satu pertanyaannya agak memerlukan waktu untuk belum dijawab juga, kami akan menghubungi langsung PIC instansinya. Jadi bisa ada jaminan bahwa setiap pertanyaan pasti akan ada respon dari instansinya. Yeah.